Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga ikhwah fillah semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai alasan mengapa orang yang selalu bangun antara jam 2 sampai 5 pagi adalah orang yang istimewa. Lalu, apa sajakah keistimewaan tersebut? Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang lain lagi. Ikhwah yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang sering terbangun dari tidur sekitar pukul 2 hingga 5 pagi. Hal ini sering diabaikan oleh beberapa orang, padahal ini adalah cara Allah berkomunikasi denganmu. Ketika kita terbangun di antara pukul 2 hingga 5 pagi, kita dapat memanfaatkannya dengan melakukan sholat tahajud terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat subuh atau ngaji maupun sholat taubat. Sholat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, "Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Sholat tahajud memiliki keutamaan, salah satunya adalah orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat terpuji dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah yang akan mengangkat hambanya yang menunaikan ibadah sholat tahajud dengan tekun, ikhlas, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa siklus jam bangun tidur. Yang pertama, bangun jam 19 sampai dengan jam 21 malam. Jika kamu kesulitan tidur pada pukul 19 sampai jam 21 malam, ini adalah pertanda stres karena ini adalah jam tidur kebanyakan orang. Jika kamu sulit tidur, itu pertanda kamu sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Membaca Al-Quran bisa membawa hati menjadi tenang sehingga tidur bisa menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Yang kedua, jam 21 malam sampai jam 1 pagi. Jika kamu bangun pada jam 21 malam sampai dengan jam 1 pagi, kamu mungkin mengalami kekecewaan emosional. Cobalah untuk lebih tenang. Dan yang ketiga, jam 1 sampai jam 3 pagi. Bangun antara jam 1 sampai jam 3 pagi atau tengah malam menunjukkan kemarahan. Titik energi terhubung dengan hati. Coba minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Selanjutnya, bangun dari jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika kamu terbangun pada jam 3 sampai jam 5 pagi, tandanya Allah sedang berbicara pada manusia. Pada jam ini, menandakan aktivitas paru-paru dan suasana hati yang cenderung sedih jika terbangun di waktu ini. Diyakini bahwa Allah sedang memberikan panduan kepada manusia untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu ini, ketika semua orang masih tertidur dan terlelap, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan semua doa manusia, baik itu doa yang langsung terkabul atau digantikan dengan yang lebih baik menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cobalah untuk bernafas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir adalah dari pukul 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jika kamu terbangun di jam ini, diyakini bahwa kamu sedang mengalami emosi yang tertahan. Dari segi ilmiah, ini menandakan adanya masalah di usus besar. Namun, hal ini bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun, bagi muslim, tidak disarankan untuk bangun setelah subuh atau tidur kembali setelah sholat subuh, karena hal ini tidak baik untuk kesehatan dan rezeki. Setelah menyelesaikan sholat subuh, janganlah terlalu memprioritaskan tidur, karena hal ini dapat mengakibatkan hilangnya berkah rezekimu.
Di antara hal yang tidak disarankan menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Karena waktu tersebut adalah saat untuk memanen kebaikan yang banyak. Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Sungguh, jika aku mendengar bahwa seseorang tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dari Ibadah bin Samit dari Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang terbangun di waktu malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian berdoa, ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa pasti akan dikabulkan. Jika ia berwudu dan sholat, pasti sholatnya akan diterima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuh, kita memiliki banyak rahasia ketika kamu sering terbangun dari tidur antara pukul 2 sampai 5 pagi ini. Tandanya Allah sedang memberikan rahmat kepadamu. Wallahu a'lam. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, itulah alasan mengapa orang yang selalu bangun antara jam 2 sampai 5 pagi adalah orang yang istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.